Selamat datang di channel Pengacara Muda. Tema video kali ini yaitu tentang syarat sah perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan atau cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Menurut Herlin Budiono, mencakup pengertian tidak saja sepakat untuk mengikatkan diri, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian yang timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Sepakat menurut Sudikno Mertokusumo adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu yaitu pernyataannya, karena kehendak tidak dapat dilihat dan tidak diketahui oleh orang lain. Sepakat menurut J.H. Nieuwenhuis dibentuk oleh dua unsur. Yang pertama, penawaran yang artinya sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Yang kedua, penerimaan yang artinya pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari. Persyaratan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian sangat diperlukan, karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan akibat hukum suatu perjanjian. Kecakapan melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian, pada umumnya diukur dari standar usia kedewasaan. Untuk manusia kodrati atau orang perorangan, naturlich person, dan kewenangan untuk badan hukum reh person. Cakap dalam perspektif manusia kodrati atau orang, yaitu yang pertama, telah genap berusia 21 tahun, kemudian telah kawin atau dalam ikatan perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian dan belum genap berusia 21 tahun, maka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dan yang terakhir, tidak berada di bawah pengampuan. Cakap dalam perspektif untuk badan hukum, reh person terletak pada kewenangan. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi, direksi adalah organ perseroan yang berwenang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Artinya, pada badan hukum atau reh person perseroan terbatas yang berwenang atau cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk mengadakan dan membuat suatu perjanjian adalah direksi. Dalam hal ini yaitu direktur. Kemudian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud yaitu suatu tujuan diadakannya, dibuatnya perjanjian yang dikenal dengan istilah prestasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi adalah yang pertama, untuk memberikan sesuatu. Contoh, perjanjian jual beli mobil. Si penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil miliknya kepada si pembeli, serta si penjual berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari si pembeli. Sebaliknya, si pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang dan menerima penyerahan mobil dari si penjual. Yang kedua, untuk berbuat sesuatu. Contoh, perjanjian jasa desain interior mall.
pihak yang mendesain berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan berupa desain interior mall, sebagaimana spesifikasi serta ruang lingkup yang diperjanjikan, dan berhak pula menerima pembayaran dari pihak pemilik mall. Sebaliknya, pihak pemilik mall berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang dan menerima hasil pekerjaan berupa desain interior mall sebagaimana spesifikasi serta ruang lingkup yang diperjanjikan. Yang ketiga, untuk tidak berbuat sesuatu. Perihal prestasi yang ketiga yaitu untuk tidak berbuat sesuatu, yaitu bahwa terdapat klausul dalam perjanjian yang dilarang untuk dilakukan. Contohnya, yaitu suatu ketentuan tentang kerahasiaan, yang artinya salah satu pihak dilarang memberikan informasi dan atau data dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan dari pihak satunya atau pihak lainnya. Hal ini biasanya terkait rahasia dagang, hak merek, hak paten, dan lain sebagainya. Menurut Asser-Rutten menegaskan bahwa menurut tradisi hukum perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian maka objek perjanjian atau prestasi haruslah memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dapat ditentukan. Yang kedua, dapat diperdagangkan atau diperbolehkan. Yang ketiga, mungkin untuk dilakukan. Dan yang keempat, dapat dinilai dengan uang. Kemudian, syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal atau kausa yang tidak dilarang. Suatu sebab yang halal atau kausa yang tidak dilarang termaktub dalam ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Sebagai contoh, setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam perjanjian jual beli, maka objek yang dijual adalah benar-benar milik si penjual. Apabila objek yang dijual merupakan hasil dari tindak pidana, maka perjanjian itu tidak dapat memenuhi unsur suatu sebab yang halal. Sama halnya dengan jual beli sabu atau ganja. Hal ini jelas dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Perlu diingat bahwa syarat sah perjanjian ada 4, yaitu sepakat, cakap, karena sebab tertentu atau hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, sementara hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Contoh dari perjanjian yang dapat dibatalkan adalah seorang anak yang berusia 13 tahun dan belum kawin membuat perjanjian jual beli benda atau barang miliknya yang dibeli oleh orang tuanya. Perjanjian semacam ini dapat dibatalkan oleh orang tuanya karena anaknya yang menjual kendaraan bermotor tersebut dianggap tidak cakap menurut hukum atau masih di bawah umur dan belum kawin. Namun apabila orang tuanya tidak melakukan pembatalan perjanjian jual beli kendaraan motor tersebut, maka perjanjian jual beli yang dilakukan anaknya tetap sah. Contoh lainnya, pemilik mobil sebenarnya tidak berkehendak untuk menjual mobilnya,
tetapi dipaksa dengan ancaman penganiayaan, sehingga tidak secara bebas menandatangani perjanjian jual beli mobil miliknya. Namun, jika pemilik mobil tidak melakukan pembatalan perjanjian, maka perjanjian jual beli mobil miliknya tetap sah menurut hukum. Adapun cara membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut, yaitu harus diajukan gugatan pembatalan perjanjian di pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya yaitu contoh tentang perjanjian batal demi hukum, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh lembaga swasta Indonesia dan di wilayah hukum Indonesia, maka bahasa Indonesia wajib digunakan. Apabila perjanjian tersebut hanya dibuat dengan menggunakan bahasa asing, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya batal demi hukum tersebut sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian. Demikianlah tema pembahasan kali ini tentang syarat sah perjanjian. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dan salam sukses.